Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,32%. Dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun US dollars dan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,19% dalam 24 jam terakhir dan volume yang meningkat juga sebesar 51,76. Lalu untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,07% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 29.148. Itu lumayan ya dibandingkan kemarin, dan weeknya kemarin itu sebenarnya cukup menakutkan sampai ke 28.600. Nyaris kena bull support band, tetapi daily close kembali di atas dari 29.000. Ya sama seperti kemarin, seperti 29.000 masih menjadi suatu support untuk Bitcoin. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,78% di angka 1827. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,72% di angka 241,9 Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,91% di angka 62 sen. Lalu untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 2,42% di angka 0,073. Cardano terjadi koreksi sebesar 1,58% di angka 29 sen. Solana terjadi koreksi sebesar 1,5% juga di angka $23. Dan yang terakhir Tron terjadi koreksi sebesar 0,4% di angka 0,076. Jadi kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya altcoins koreksi lebih dalam dibandingkan dengan Bitcoin yang sedikit bounce ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX, di mana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lo yang ngerasa bahwa trading manual lo bagus banget, lo bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lo yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lo yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lo bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lo bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max, dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher, dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gua di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya, untuk penghitungan volume itu principal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Oke, dan sekarang kita akan masuk dulu ke Economic Calendar untuk hari ini ya. Hari ini kita bisa lihat ada satu data penting dari US, yaitu adalah Short Term Energy Outlook. Nah, untuk ini sendiri ya, dia nggak ada spesifik forecastnya seperti apa, tapi nanti akan kemungkinan besar terjadi volatility saat dia keluar. Which is itu akan keluar jam 11 malam ya.
Nah, untuk besok coba kita lihat ya. Untuk besok itu akan keluar data crude oil inventories ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok. Ya, dua-duanya data yang cukup penting. Selanjutnya kita akan masuk ke news. Newsnya datang dari US di mana PayPal berencana untuk mengissue dollar-backed crypto stablecoin yang based on Ethereum ya. Nah, jadi ini akan available on PayPal dan juga nanti ke Venmo ya. Nah, jadi ini bentuknya ya bisa dibilang jadi stablecoin ya, tetapi buatan dari PayPal begitu. Nah, namanya ini katanya PayPal USD. Di sini nanti akan jadi si tickernya PayUSD ya. Nah, ini di-announce hari Senin kemarin begitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya, stablecoin sebenarnya lagi-lagi cukup banyak yang tertarik untuk bikin begitu ya, karena ya gue pribadi salah satu yang menggunakan stablecoin dengan cukup sering gitu ya untuk transaksi dan lain-lain. Nah, jadi ya ini dia mungkin alasannya kenapa banyak yang tertarik gitu, karena ya enak gitu buat dipakainya ya. Nah, tetapi pertanyaannya stablecoin punya PayPal ini seperti apa gitu ya, karena PayPal seperti yang kita tahu pernah bikin beberapa kebijakan yang aneh-aneh begitu ya. Ada yang mereka di-ban gara-gara orang yang misalkan dia tuh ideologinya lebih bukan left tapi right leaning gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa buruk. Jadi ya semoga PayPal saat yang ngerilis si stablecoinnya nggak kayak dulu gitu. Dia soalnya lagi-lagi pernah bikin beberapa aturan-aturan yang aneh gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke bukan TA, tapi analisa di Twitter. Ini ngomongin soal struktur ya. Jadi ternyata ya dari cycle kemarin, kalau kita tarik suatu trend line begitu ya, ya ini cukup jelas juga sih ya. Sebenarnya kemarin waktu masa-masa akumulasi dia ke-reject oleh suatu trend line di sini. Apakah akan pasti terulang lagi? Enggak juga sih menurut gua, karena lagi-lagi kalau trend line itu sedikit subjektif menurut gua ya. Angle nariknya beda dikit aja ya. Ya bisa beda total gitu satu orang dengan yang lain. Jadi kalau gue pribadi sih melihat lebih suka ke struktur sini nih ya. 45.000 gitu. Ya 48 lah lebih tepatnya, 45 sampai 50 ribuan yang akan menjadi resisten yang mirip-mirip seperti di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk analisa di Twitternya. Sebenarnya quite simple sih ya. Intinya kita sedang dalam masa-masa akumulasi. Baru nanti kerasa bullnya di sini ya, saat sudah dia berhasil menembus satu struktur yang cukup besar begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kemarin bisa bounce dengan cukup baik. Nyaris kena target posisi spot kita di balik limit kedua ya. Tapi untungnya nggak sampai kena dan nggak jebol ya. Tetapi berita yang bikin deg-degannya adalah MA20 sudah sangat dekat sekarang ya. Di angka 29.364. Nah, jadi ada probability dia bisa ke-reject di sini nih ya. Semoga aja enggak. Jadi PR kita untuk Bitcoin apa? Jangan sampai ke-reject oleh MA20. Kalau sampai didatengin, moga-moga dia bisa langsung reclaim. Ya, kalau dia bisa reclaim, menjadikan MA20 sebagai support dan mulai rally ke atas. Nah, itu dia skenario paling ideal untuk Bitcoin. Jadi sekali lagi, PR-nya adalah Bitcoin bertahan, jangan sampai ke-reject oleh MA20, jangan sampai dipukul oleh MA20 ya. Kalau bisa reclaim ya. Itu PR untuk di daily. Nah, untuk di weekly-nya, andaikan nih gagal bertahan, jebol juga sama 20 dipukul ya. Di weekly seperti yang kita tahu ada bull support band ya. Bull support band itu sekarang ada di angka tertingginya ya. Itu ada di angka 28.629. Jadi lagi-lagi kemarin nyaris banget kena bull support band lagi, tapi belum ya. Nah, untuk yang bawahnya itu sampai di sekitar 27.800 ingat gua ya. Kalau mau dibulatkan ke 28.000 juga bisa sebenarnya ya. Jadi kalau sampai di daily itu gagal menahan, masih ada bull support band. Dan seperti yang gue sudah bahas berkali-kali sebelumnya, bull support band ini adalah suatu indikator yang simple, tapi berkali-kali kalau dia bisa bertahan menjadi support, itu adalah suatu indikasi dia akan pump atau rally lah minimal ya. Di sini 11%, di sini 15%, di sini 26% ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat ya.
dia bagus reject oleh 102,13. Tetapi hari ini mulai melakukan retest kedua. Nah, PR-nya apa? Untuk hari ini adalah semoga dia daily close-nya kembali di bawah dari 102,13. Jadi reject 1, reject 2. Nah, ada kemungkinan besar dia akan lanjut koreksi kalau sampai reject 2 kali ya. Nah, target selanjutnya di mana kalau sampai dia reject 2 kali ya. Target selanjutnya dari tes ke MA20. Kalau bisa jebol juga ya. Buat lo yang mungkin bingung kenapa kita pengen indeks dolar melemah, karena seperti biasa ya, indeks dolar ini korelasinya negatif dengan risk on asset. Jadi otomatis kita pengen dia turun ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan Bitcoin kita bisa di sini ya. Secara posisi spot masih sama ya. Buy limit kedua di 28.597. Buy limit ketiga di 28.000. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di lower band, which is itu di angka 28.780-an. Untuk yang lebih agresif, boleh pertimbangkan untuk target TP-nya di 28.587 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 28.500-an, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di MA20 dan target TP agresif boleh pertimbangkan di 29.489. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat juga di sini ya. Bedanya dengan Bitcoin, dia kemarin masih lebih bearish ya. Nah, jadi untuk sekarang secara posisi spot masih sama. Tetapi MA200 sepertinya sudah mulai makin ke atas, tapi masih belum cukup untuk kita bisa ubah jadi buy limit baru. Jadi buy limit pertama kan tembus kemarin ya, tinggal buy limit kedua di MA200 atau di 1780 dan buy limit ketiga di 1705 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200 atau juga di 1780 kita bisa pilih ya. Nanti mungkin by that time MA200 bisa menjadi target TP yang lebih konservatif ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA200 atau di 1780 kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau di MA50. Ini lebih konservatif, ini lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Untuk Solana kita bisa lihat ya, kemarin dia weeknya lumayan dalam, nyaris kena ke, ya belum sih ya, menuju kena ke lower band. Nah, untuk posisi spotnya masih sama, buy limit kedua basically masih menahan harga Solana sebagai resisten ya. Jadi untuk posisi spot yang tersisa tinggal di buy limit ketiga yaitu di 21 dolar lebih 84 sen ya. Itu untuk buy limit ketiga. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short kemarin ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi. Nah, target TP kita agresif di 21 dolar lebih 84 sen. Konservatif bisa di MA50 atau di lower band ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 atau di 21 dolar lebih 84 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 23 dolar lebih 47 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, buy limit ketiga berarti ya. Buy limit ketiganya di retest kemarin. Jadi buat lo yang sudah pasang di situ harusnya sudah dapat. Tapi mungkin buat lo yang lupa pasang di daerah 59 sen, monggo bisa lagi pertimbangkan untuk pasang di situ karena itu adalah buy limit ketiga posisi spot di XRP ya. Nah, untuk posisi longnya
atau posisi futuresnya lah ya. Untuk posisi long itu kita bisa dapatkan apabila pada hari ini terjadi retest kedua ya. Nah, jadi buat lo yang nunggu-nunggu posisi long di XRP, monggo bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di 59 sen ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya yang agresif ada di 69 sen ya. Itu untuk yang agresif. Nanti untuk yang lebih konservatif bisa di EMA 20. Walaupun sekarang masih di tempat yang sama, nanti beberapa hari ke depan EMA 20 akan lebih rendah gitu. Jadi, itu akan menjadi target TP yang lebih konservatif ya. Nah, untuk posisi shortnya gimana? Tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 atau di 69 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 50 untuk yang lebih konservatif, dan yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 59 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Dan sekarang kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA 20 ya, tetapi untuk posisi futuresnya nanti kita bahas di belakang. Untuk sekarang buy limit 1 masih berhasil menahan BNB ya. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit 1 harusnya sudah kena dan sudah sedikit profit. Buy limit kedua di 240,2 dan buy limit ketiga di 230,8 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya seperti yang gue sudah bahas tadi, retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA 20 atau buy limit pertama lah in general ya. Nah, sekarang kita sudah punya posisi long. Target TP-nya di mana? Target TP konservatif itu di upper band di sini. Di 245,7. Nah, untuk posisi yang untuk target TP yang lebih agresifnya itu di 247,7 ya. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 247,7, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di EMA 20. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 240,2 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup kita untuk hari ini di BNB dan juga ending dari DCBT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini akan keluar satu data penting dari US ya. Nanti akan keluar jam 11 malam ya. Untuk besok juga kita bisa di sini ya. Besok akan keluar crude oil inventories juga. Jadi ekstra hati-hati. Buat lo yang konservatif, sebelum kena jamnya mungkin bisa pertimbangkan untuk TP manual dulu kalau belum kena target TP ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, yaitu aturan nomor 1, jangan sampai lupa ya. Yang kedua adalah jangan over leverage ya, karena sayang kita udah capek-capek bangun posisi spot kita rusak sama posisi futures kita yang tidak bertanggung jawab. That's bad ya. Dan yang ketiga adalah berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Terlalu sering orang berpikir, oh gue dalam berapa jam ke depan pengen profit berapa ya, hari ini harus profit berapa ya. Kalau udah kayak gitu, harus profit berapa, itu seringkali malah bukannya profit, malah boncos. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.